Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita di sore yang mulia ini, banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan kita macam-macam nikmat. Nikmat dunia, nikmat sehat, nikmat umur, diberikan waktu luang, itu adalah kenikmatan dunia. Dan juga nikmat akhirat, yaitu kita bisa melaksanakan apa yang disuruh Allah seperti yang asal sudah. Kemudian pulang kita melaksanakan silaturahim, duduk berkumpul di majelis ini, di rumah Sahibul Hajat ini, yaitu sama-sama kita meneruskan istiqomah kita, yasinan rutin kita ialah yasinan ya biasanya setengah bulan sekali. Ini kita pindah seminggu lah, menghabiskan lah, habis sudah anggotanya mana, sebelum Ramadan sudah habis sudah lah. Nah jadi alhamdulillah membaca yasin, kemudian tadi membaca surah kamilah dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, dengan berkat kita berkumpul membaca ayat-ayat Allah Ta'ala ini, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan rezeki kita dimudahkan Allah, umur dipanjangkan Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena sering kita sampaikan bahwasanya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang wajibkah, yang sunatkah, itu ada dengan nilainya halus. Kita ini misalnya duduk mulai jam 4:30 ya lah, belum datang 4:30. 4:30 misalnya sampai kena jam 5:30, sejam ini nih kita dibanding lawan yang mulai jam 7 pagi tadi jam 7, jam 8, jam 9, seharian itu hanya lawas ya Allah. Tapi kalau kita ini setumat aja, sejam setumat aja. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sejam, semenit, 2 menit, sekadar memecah telur aja Nabi kita duduk di majelis ilmu tuh, itu lebih baik daripada kita beribadah puluhan tahun, bahkan ribuan tahun kita beribadah. Dengan duduk di majelis ilmu itu sudah meimbangi nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Kalau kita nih ya, sering kita sampaikan, kalau kita nih lah begawi nih lah di dunia nih, tuh misalnya kau sampai kiakan pelafon ulun nih mulai tukang misalnya, pasti kita tuh bertawar-tawar harga tuh kayak apa supaya murah. Gawian kita sempurna tetapi harga orang murah aja masih. Nah misalnya apa kita, kawan aja, padahal bagus tuh gawian kita nih begawian apa karena pasti orang menawar tuh bukan menawar larang, menawar supaya murah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melarangi lagi gawian kita, sekali menggawi sampai dengan 10 kali, belum lagi nang sembahyang subuh jamaah 2 rakaat sunat subuh ya Nabi kita lebih baik daripada dunia serta isinya. Itu larang loh larangnya itu. Nah, kenapa ya maka larang-larang benda akhirat nih ya? Jadi larang-larang tuh karena di akhirat tuh kita abadil abidin. Itulah abadil abidin itu lah, selama-lamanya. Kadang lagi sudah 2 tahun, 3 tahun dulu mampir nih gurunya, sampai 10 tahun masih awet, ini sampai 100 tahun masih, itu masih ada batas-batasnya. Tapi kalau kita di akhirat, amunnya masuk surga selama-lamanya sudah. Nah mudah-mudahan kita nih nambah amal nang sedikit, gawian kita nang tiap mingguan kayak ini kawa menukari surganya Allah Subhanahu wa taala, nang larang tuh harganya. Nah karena Tuhan memang menukari gawian ibadah itu larang. Yang bermasak, ya Allah niatnya guys menyenangkan suami, memandi anak misalnya, menyuri rambutnya, kemudian biasa sapu, itu sabarataan. Kalau kita niatakan ibadah jadi akhirat itu. Jadi marah sama laki, bersih nih aja, marah karena kita ada itu ya, puntingannya.
untingannya tuh kita di akhirat. Tapi kalau kita mau unting dalam dunia ya nanti mbah di masak, apa sudah masak nyaman ayamnya. Anu ini pilihnya hamba aja, payah orang lagi masak aja. Orang sabuna 2 jam bermasak nah tepalu lu nah dihargai lu lalu ya, karena kita minta nilai berdahulu. Tapi kalau orang yang sudah lawas kawin sahabat laki kali nyaman kata pakai makannya pakai isoknya masak ulang itu ikhlas lillahi ta'ala tuh yang kalau kita masih yang minta nilai lawan laki lawan anak bila ada diambung bila ada dihargai itu ada semangat itu kita dunianya ya kayak itu bang dunia mengharap manusia nih tapi harap bilang. Tadi kalau kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya ulun ikhlas. Dan jauhin ulun sudah ini ulun lagi belum kawinan pian dan belum ketujuh masak. Ulun lagi ulang pian ulun jadi mama berwarung juga sudah aja. Nah itu kan anu ngarannya ikhlas sudah itu ngarannya. Duanya di dalam dunia karena kelihatan, tapi kayaknya di akhirat itu pasti kita apa ngarannya terjakanya kita tahu itulah ganal di akhirat tuh. Kita ada pun malah dalam dunia seadanya. Ada pun baca waqiah silaturahim misalnya kita pakai ribu aja pada silaturahim terus maka panjang umur dia maka mana memberikan barakat macam-macam itu diupah Tuhan cuma di akhirat cuma. Nah di akhirat ini kita perlu bana lawan upah-upah nan ibadah-ibadah kita karena apa ya karena bagi Allah Ta'ala itu kan ada yang gratisan ada semuanya ada ganjarannya. Kalau kita lawan tadi jual beli kita lawan manusia jual beli lawan tukang warung ini mana aja bawangnya gratis sedikit aja jangan nah, itu Pak. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada gawian kita tuh nang gratis tuh ada mau teh cacak biar karusan nang hilangnya nang putihnya aja kan kira-kira guru nang putih warnanya berpahala lah ada juga itu kita lo memberi sedikit nah biar aja tuh kalau dihitung aja. Nah tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada hitungannya. Nah ini ada hadis Nabi SAW nih lah lawan anom kayaknya amal yang baik dan yang jahat. Nah ini judulnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu bi mahasini amaliha al-azayyumatu anit tariq wajatu fi masawi amaliha an-nukhamatu takunu fil masjid la turfanu rawahu Muslim. Artinya daripada Sayyiduna Abu Dzarrin radhiyallahu an telah berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepanglah buat sahabat-sahabat Nabi itu nang mereka tuh bangga benar berkumpul lawan Nabi mendengar langsung apa ajar Nabi gurunya Nabi itu gitu. Jadi sahabat-sahabat ini orang pilihan aku mendengar Nabi bersabda aja nyamannya kita telah misalnya lawan almarhum guru sekumpul atau lawan Syekh Asar Banjir atau lawan Wali Songo misalnya aku jalawan sungkali jaga aku jalan duduk di muka sidin belajar. Nah kita mengisahkan dengan bangga sudah nah sidinnya nama-nama itu merasa bangga banget. Kalau kita bilang jangan lawan presiden, lawan wali, lawan presiden aja kan lewat nambah foto pada sini lewat kan menghirani kan ya. Itu di mana-mana dianggap di Facebook, di WA. Aku ketemu presiden pada sini malah cuma seorang pas sekali berfoto ada sini di belakang misalnya bangganya kita tuh. Nah apalagi lawan Rasulullah mungkinnya lagi sudah. Jadi ujar Sayyidina Abu Dzar Rasulullah bersabda dilintangkan kepadaku segala amal umatku yang baiknya dan yang jeleknya. Nabi itu melihat ada malaikat-malaikat yang menampayak lintangkan tuh ditampayakan dari sebenarnya diperlihatkan kepadaku segala amal umatku nih nang baiknya kelihatan nang jeleknya kelihatan. Makanya kita nih bangun guring tuh. Dan bangun guling itu kita berpikir seharusnya apa kita gawi kira-kira gawianku ini menyenangkan Rasulullah ada mungkin ke pasar misalnya lalu assalamualaikum gimana bagus jaga berjualan dulu bagus melayani orang ini Rasulullah senang nih ini melihat Nabi itu melihat gawian kita seharian itu melihat jangankan Nabi kita orang tua kita tuh yang sudah meninggal tuh nah itu orang berbakti waktu kita meninggal tuh kayak caranya baik-baik
sudah. Ini ada orang rajin tuh kan, lagi mama masih ada, abah masih ada, umar nakalnya luar biasa. Telepon polisi, pak, ini pak, napian pak, mancutan motor orang pulang, pulang ini, paksa abahnya mengganti, habis rumah tak jual, kabun tak jual, mengganti anak aja masalah. Imba abahnya meninggal dunia, menangis, sedih. Sekalinya wah ini orangnya jadi imam sudah. Wah ini orangnya baik benar misalnya, itu orang tuanya kan sakit hati. Orang dulu di akhirat nih, kenapa ya? Karena ini menampaykan gawian yang baik-baik. Nah jadi gawian anak ini biarlah. Nah apalagi saudara kita kan abah mama pasti ada di awak kita nih darah sidin tuh. Itu baniatkan, kada baniatkan tetap dapat mama abah kita tuh. Maka dosa dia nangkuitan kita nih ilaruhim abah ulun mama ulun bisa disampaikan kayak itu gen. Itu ittifaq ulama sudah sampai gawian kita ini sampai diperlihatkan, bukan melihat wara, sampai tarasai. Bahkan ada jan Nabi SAW, ada seseorang yang diangkat derajatnya karena anaknya saleh. Dahulu abahnya kada bahagia, dahulu abahnya ini jaka di surga itu yang paling bawah, sekali diangkat kumpulan buah nabi-nabi. Maka jar abahnya aku bahagia gawian kada tapi biasa-biasa aja. Aku ini sembahyang biasa. Itu anakmu tuh nama angkat nama menunjuk mulai bawa sampai kuitannya naik derajat. Kita dalam dunia abah petani misalnya sekalinya anaknya bupati, abahnya kan berharga juga, abahnya bupati ya. Gitu ilmu agamanya kan misalnya di kantor tuh laki pian ke anak pian kan, pas diumumkan orang wisuda nomor derajatnya paling tinggi misalnya, mana mamanya aja, padahal mamanya ini begitu jahat ya. Bertanya anak wisuda ya Allah, kacamata tinggi, tetap suruh naik panggung, bersalaman lawan bukan yang pejabat-pejabatnya, menaikkan aja, kan? Kalau itu, jadi kata kawan dibuang, orang tuanya kan kata kawan dibuang sampai ke mati kalau dibuang. Kalau misalnya aku jadi mamaku, mamaku jadi yang jeblay terus saja, tetap kuitan seorang juga itu. Nah, mohon kita mengangkat harga tadi itu baik-baik kita gawian. Nah, jadi Rasulullah melihat gawian kita nih, nang baiknya melihat, nang kada baiknya melihat. Lalu kita anak tahun, nah panang baiknya nang dilihat Nabi nang paling ketujuh napa? Maka aku dapati jan Nabi amal umatku yang terbaik adalah menyingkirkan penyakit daripada jalanan. Nah sekalinya kulihat nang terbaik, nang termasuk nilai larang harganya di hadapan Allah. Itu pian berjalan ke pasar minggu di situ ada kulit pisang, ada paku, ada daun, ada ranting, ada gugur. Nah sambil menyimpak pakai tangan kan, nah terus buang. Nah itu sekalinya ganal nilainya. Ada tetamu di jalan aja orang buang sampah tabulilit ya Allah, jauh di jalan atau sengaja orang mau plastik. Nah baunya yang dilai dalam melihat kita tuh lah. Itu ngomong kada hati-hati kendaraan bisa rabahnya urang nih. Kita buang ke pinggir atau kita buang ke sampah, itu nilainya rupanya dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu jan Nabi termasuk amal umatku nang paling baik. Apalagi nang lain-lainnya kalau nang kita anggap misalnya pemulung ya Allah, bukan pemulung penghadapan bukan pasukan kuning tuh. Itu kan yang bersihinya subuh-subuh. Nah, kita kadang melewat mobil pengendara malah tiga gawiannya gitu aja bisa gitu gawiannya mulia lagi itu. Nanti kasihannya gawian dari gawian perubahannya itu dia menyapuin nang jalanan itu gawiannya sudah, dan gawian itu yang terbaik itu tidak menurut Nabi SAW. Sehingga kota Banjarbaru bersih ya, bersih, kita nyaman, paku-paku pada daan. Ini jalan di kampung-kampung di lain-lain dan hibak lawanan licak macam-macamnya, kadang salah walaju kita ada sampah lah kadang-kadang orang buang. Nah ada nama buang terus dia buangnya ke pinggir. Sebuting paku tuh lah kita ambil, terus kita melihat nih gara-gara kita buang ke paku tadi itu berapa kendaraan yang kada jadi miris, yang kada jadi bocor misalnya. Nah itu ternyata gawian yang kita anggap ringan tuh sekalinya itu jangan Nabi yang terbaik. Jadi jangan bertujuan membuang-buang apa kan, tapi jangan pun orang di halaman dibuang tuh. Nah, orang mana
buang. Nah, jadi mau di rumah bang guru jangan kami bersapu mungkin itu jelas itu sudah nang di luar nang kada diperhatikan aja berharga, apalagi nang jelas anak kita nyaman di rumah atau ya bersapu harus mama ya Allah bersapu harus bersih nyaman dilihat misalnya. Nah, ini sama nang laki kada bisa bersih, nang bini bisa bersih. Tapi kucing 5 hari dan ada dibuang-buang. Karas sudah ini sudah betah aja mencium bulu bininya sama. Ini jangan lagi tadi dibuangi kan masih ya, jangan bini pian buangi pulang ya sampai karas sudah membuat berdua. Nah itu ini jadi apa karena ya kayak kalau di pahala ngarannya orang berabut gawian di binian tuh lah maaf binian gawian kan apa namanya amun kayak lelakian ini keluar gawian kita ini surga kita nih surga pian gitu. Nah surga pian itu ada di luar rumah, di dalam rumah tuh bang sudah tapi anak dibersihi tapasan binari jadi tapasi itu tuh sebutin kira-kira pahala lagu nyata ya sudah tuh ada usah dikisahkan lagi sudah. Makanya ya dulu nang nini kita datu kita dari itu bakaramat matinya menggaduh anak 12 hidup pada taat mau rumah bersih segalanya dia pada sembahyang mau waktu zuhur asar maghrib bisa subuh tidak kalau misalnya mengaji ke sebentar malam ada juga cuma urusan rumah tangga laki kai itu ada memprotes lawan ini beres pada taat kita banyak berdua kan yang lagi nama 3 lah gedung seorang aja pengarannya tuh ya kita tuh kadang-kadang tuh mudahnya kada bersyukur kan bertujuan gawian hanya laki datang misalnya tenaganya pian pulang gitu anak lo apa sudah nah pian pulang ya nah apalagi ini disuruh terus nah jadi supaya genal pahala kita tuh malah ibadah itu kan aku ditambah lah zuhur asar maghrib ini kan aku ditambahi nambahin ya bonusnya tuh ya mulai jam bangun guring panci kada bebaso sandang bersunah nyaman memasak. Jadi pas rakitnya datang di langgar di masjid kita banyak makan sudah kita makanan sudah siap nasi goreng siap ya Allah anu siap nah kayak apa laki kada ridho kayak apa lakinya kada ridho lawan kita nih pasti ridho sudah senang sudah maka bila laki ini itu pian surga sudah ini laki pas gini meninggal ketawa syukur ya ini sekali 2 hari ya pengantinan yang mana pada sawat karing tanah kuburan pengantinan sekalinya. Nah jadi ya tadi laki surganya di luar mencari duit kawamulah rumah apalagi kulkas kayak orang juga tuh gitu gayanya kita kan di rumah anak sukses membela anak apa ke-7 lah mamanya mulai dari ya mulai lagi halus saya lawan kuitan tuh pasti mamanya nanti sayangi ternyata ada anak yang abah terus kepaling sausnya mamanya abah mama ikat benda mama aja mau ulun terus. Nah misalnya jadi nah itulah nampak kebaikan kita tuh jangan kita remehkan. Satu kemudian dan aku dapati ya Nabi yang jelek daripada amal umatku adalah hingus yang dibuang di masjid yang tidak dikuburkan. Maksudnya bahari kalau masjid ini kan ada keramik jadi kalau kita dan berudah tuh bahari itu boleh ya tapi dikuburakan pulang dianu umwah ini ya dibersihi lah gitu. Kadang-kadang kita ada merasa loh duduk mulai pagi sampai isya menghadangin isya nih bukan majanan jam bulu hidung lah kena bulu betis dicabut kena mama sih gusok kuburan dihambal nih daki ada bulu-buluan ada tahamburan nih itu sekali ada batal bang cuma ya tadi jorok lawan itu amal nang kada baik dilihat Nabi nggak duduk santai di nang pakanan nang kuku dipaculi nang membusuk-busuk sini jadi kawan sujud bunuh dulu aja atau kita atau yang makannya lah aja di rumah seorang apa atau kalau orang Arab tuh dia bilang notinya kantong
bila berdahak jauh masih sedikit keluar nih. Kada bapaknya ludahnya suci juga, teh gigi suci juga. Kasihan ya, kenapa nggak kawan sih? Kenapa nggak kawan aja? Usapan aja. Tahu apa teh gigi mencium pulangnya, nah itu sudah. Terus supaya hakul yakin ngarannya. Yang jadi apa ngarannya hal-hal yang ringan kita nggak bisa aja, dikit aja ini aja. Nah itu tuh hati-hati kita, nah padanya di tempat ibadah, karena rumah Allah tuh nilainya itu ibadah ganal barataan. Maulah dosa pak ganal juga, ganal juga di rumah kita gini. Ada orang tamu datang ke rumah, soalnya istilah mahambur nang mangalik jambut, kada bisa pulih. Kalau kita oh itu nggak bisa pulih dibersihin aja kita. Nah itu kemudian wafi riwayatin kena kita, sebutnya kita akhirnya. Dan dalam riwayat lain telah lewat seorang laki-laki dengan satu dahan pohon daripada muka jalan besar, dari muka jalan, seraya berkata, aku akan singkirkan ini daripada orang muslim supaya jangan menyakiti mereka, maka ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi ini berniat supaya orang nyaman, supaya apa ngarannya, supaya jangan mengganggu orang, aku buangnya hanya ini aja. Makanya itu membawa dalam surga. Mudah-mudahan ya. Jadi gawian kita umat Muhammad inilah diantara kelebihannya itu begawi sedikit upah ganang. Jadi biar kita nih ya ulun tapi yang bila ada nang bina kebaikan itu jangan betul tujuan. Jangan hadang iya nak sapi pang namanya. Tuh bah uangnya bang ya. Bisa orang mau kawat tuh kalau sama baik-baik itu seorang sudah kata penyembah yang nang puasa setahun sekali itu barang namanya marah atau palo ini juga. Oh jadi aku lagi ya, biar pulang gilirannya ya. Kena anak tapi kan belum lagi jadi kan pulang anaknya. Bisa orang aja kan cukup baik ha. Nyaman ya Allah, nyaman seorang memborong surga nah kita supaya banyak amal itu aja sudah. Karena di surga itu kan orang masuk gratis tuh ada. Ini ada ongkosnya, ada tiketnya. Bila kita sedikitannya, ya nah tadi itu ada banyak BC. Mana laki ulun ya jadi jatuhan laki muda. Wah sudah berapa ribu tahun dalam surga. Nyenang laki rajin pada nang bini. Nang bini mana gawiaan ke Facebookan, baca komik habis panjang lebar. Sudah nggak ditapasi baju? Belum ya. Sambil lihati bejamur sudah. Bejamur baju siapa menapasi? Jadi nanti siapa lagi menapasi? Makasihlah ya. Itu kena di akhirat kena tadudi mau surga. Tadudi mau surga, mau hendak mau surga imba itu sama-sama nah lagi banyak, nang bini punya gawian juga. Sambungannya wallahu a'lam bishawab. Nah itu di antara nasihat yang kita sampaikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakaan sehat, penuh umur rezeki, segala apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah, anak-anak kita yang saleh-salehah, barakaan selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim awlana wa sallim ya bi rahmatika ya arhamar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.